Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai peran strategis keluarga dalam pembangunan bangsa. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Pertama adalah penekanan atau pembahasan mengenai keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Dan yang kedua, bagaimana peran strategis keluarga dalam pembangunan bangsa itu diimplementasikan dalam kualitas interaksi individu, keluarga, dan masyarakat. Baik, visualisasi ini menunjukkan tentang aksi reaksi antara keluarga dengan pembangunan bangsa, di mana tujuan dari pembangunan bangsa itu adalah membangun peradaban bangsa. Jadi yang pertama, keluarga mempengaruhi pembangunan, mempengaruhi peradaban bangsa, sehingga keluarga menjadi fondasi peradaban bangsa. Bagian yang kedua, keluarga dipengaruhi oleh pembangunan, pengaruhi oleh peradaban yang dibentuk oleh pembangunan itu, sehingga keluarga menjadi benteng peradaban bangsa. Keluarga merupakan sistem kehidupan mikro yang menentukan kepuasan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketahanan, kualitas hidup anggotanya. Sangat ditentukan oleh keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama dan utama membangun manusia yang berkualitas untuk kemudian membangun masyarakat madani dan untuk kemudian membangun peradaban bangsa. Keluarga merupakan sistem mikro yang menentukan proses sosial yang terjadi, interaksi sosial, polanya seperti apa, kemudian modal sosial, organisasi sosial, kelembagaan sosial, apakah efektif, produktif. Demikian juga mempengaruhi lingkungan sosial, apakah lingkungan pertetanggaan dan masyarakat yang ada memiliki atmosfer yang positif seperti rasa aman, rasa nyaman, lingkungan yang dipenuhi oleh hal-hal yang indah, ketertiban, keteraturan, kebersihan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, maka sudah jelas bahwa pembangunan itu dilakukan oleh keluarga, dari keluarga, dan untuk keluarga, sehingga keluarga merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Nah, inilah pentingnya posisi keluarga, merupakan sistem yang sangat menentukan, tapi seringkali tidak terlihat atau tidak dijadikan sebagai lapisan yang penting antara individu dan masyarakat, karena seringkali pelaku pembangunan lebih mengedepankan pada pendekatan sifatnya individu atau masyarakat tanpa melihat keluarga sebagai lapisan yang penting di antaranya. Contohnya adalah banyak program-program seperti program pengentasan kemiskinan, program untuk pemberian makanan tambahan untuk mencegah status gizi buruk ya pada anak-anak atau stunting sekarang ini yang angkanya sangat tinggi, itu lebih mengutamakan pendekatan kepada individu atau masyarakat, tapi tidak melihat di mana anak yang stunting itu berada, yaitu di keluarga, sehingga tidak melihat pentingnya untuk penguatan keluarga sebagai sistem. Baik, berikutnya adalah bagaimana peran strategis keluarga dalam pembangunan dilihat dari atau dalam konteks ekosistem, ekosistem keluarga. Ini divisualisasikan dalam gambar seperti ini. Jadi dalam gambar ini kita lihat ada 3 lapisan, lingkungan mikro, lingkungan meso, dan hekso. Ini saya gabung jadi 2, walaupun sebetulnya itu adalah 2 lapisan, dan lingkungan makro. Lingkungan mikro ada keluarga yang harusnya berketahanan, memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis, yang diimplementasikan bagaimana keluarga menjalankan peran, fungsi, dan tugas, bagaimana keluarga mengelola sumber daya keluarganya, bagaimana mengelola stres yang dialami oleh keluarga, bagaimana menjalankan interaksi keluarga, bagaimana
memenuhi tugas perkembangan keluarga. Untuk berketahanan, maka keluarga ini perlu dibangun oleh individu laki-laki dan perempuan yang memiliki kesiapan menikah, kesiapan berkeluarga yang baik. Individu-individu ini dihasilkan dari keluarga asalnya. Apakah membawa mereka menjadi individu-individu yang memiliki kesiapan berkeluarga yang baik? Individu tersebut juga dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan eksternalnya, yaitu lingkungan meso, hekso, dan juga makro. Demikian juga keluarga asalnya dipengaruhi oleh lingkungan meso, hekso, dan makro. Nah, ketika individu-individu tersebut telah membangun keluarga dan berusaha bagaimana melakukan peran, fungsi, dan tugas agar berketahanan, dalam prakteknya seringkali berhadapan dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah. Misalnya, ketidakberfungsian atau rendahnya atau tidak optimalnya fungsi keluarga. Bagaimana menghadapi masalah pembagian peran fungsi tugas keluarga, menghadapi tekanan ekonomi, stres, konflik, masalah interaksi keluarga, ya, masalah anak, bagaimana kerentanan yang mungkin menjadi meningkat atau ada perluasan karena menghadapi berbagai persoalan-persoalan selama perkembangan keluarga dijalani oleh keluarga. Nah, ini semua juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, sehingga peran keluarga untuk membangun lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat, ya, apakah akan terbentuk masyarakat yang madani atau sebaliknya? Apakah kemudian keluarga mampu membangun bangsa, peradaban bangsa yang baik, gitu ya? Ini akan terlihat ada kompleksitas aksi reaksi, pengaruh dan mempengaruhi antar berbagai lapisan lingkungan yang dihadapi oleh keluarga, di mana keluarga itu berada. Keluarga yang berketahanan akan mampu membangun lingkungan yang ramah, ya, lingkungan yang ramah, misalnya kampung ramah keluarga, membangun lingkungan sosial dengan modal sosial yang baik, dukungan sosial yang baik, kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin di organisasi dan lembaga sosial. Ini semua dipengaruhi oleh kebijakan, baik secara implisit maupun eksplisit terkait keluarga. Jadi inilah sebetulnya kompleksitas pembangunan kaitannya dengan keluarga, keluarga sebagai subjek dari pembangunan maupun keluarga sebagai objek pembangunan. Keluarga mempengaruhi keberhasilan pembangunan, pembangunan mempengaruhi keluarga, keberhasilan pembangunan mempengaruhi keluarga. Lantas bagaimana dengan lingkungan-lingkungan makro, eksternal keluarga yang punya kesempatan, menyediakan kesempatan bagi keluarga untuk maju dan berkembang, tapi sekaligus juga punya potensi negatif, memiliki dampak negatif terhadap keluarga. Jadi tantangan dinamika global yang sekarang dialami atau dihadapi oleh para keluarga, misalnya tentang era digital, atau disebut juga ada lagi era disruption, gitu ya. Dengan perubahan yang begitu luar biasa, dinamika yang luar biasa, mobilitas yang tinggi, perubahan pola aktivitas, pola interaksi, ini menyediakan potensi risiko berupa ketidakstabilan, ketidakpastian, dan kemudian permisivitas, ya. Dan ini biasanya dialami oleh keluarga-keluarga yang punya masalah terkait dengan ketahanannya. Jadi dinamika global ini di samping menyediakan kesempatan bagi keluarga untuk maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan, di sisi lain justru menyediakan juga potensi risiko bagi keluarga berupa ketidakstabilan, ketidakpastian, dan juga hal-hal lainnya seperti yang kita kenal dengan VUCA,
yaitu volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang akhirnya mempengaruhi ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga mampu mengubah fuka yang negatif, yang berpotensi negatif dan membawa resiko bagi keluarga menjadi sesuatu yang positif. Kemampuan untuk memiliki visi yang baik tentang kehidupan, tentang kemajuan, pemahaman, kemudian kejelasan ya dalam hal melihat persoalan, melihat kesempatan untuk maju, kemudian juga kesadaran tentang lingkungan yang ada, kemudian juga bagaimana menghadapinya dan kemudian memprediksinya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Ini salah satu contoh bagaimana keluarga harus memiliki kemampuan untuk mencegah residu berupa ancaman dan risiko dari perkembangan sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Jadi di samping perkembangan teknologi informasi itu menyediakan kesempatan yang baik bagi keluarga untuk kemajuan, untuk kemudahan mengambil keputusan, tapi juga ada potensi untuk kemudian terjerat perangkap ya berupa konsumsi waktu dan energi yang luar biasa dan berpengaruh terhadap keseimbangan hidup. Demikian juga ada konten-konten yang sangat berdampak atau memiliki risiko yang tinggi terhadap keberfungsian keluarga. Jadi disinilah sebetulnya menunjukkan bahwa keluarga berperan strategis dalam pembangunan, baik menentukan keberhasilan maupun sebaliknya. Karena keluarga pun dipengaruhi oleh pembangunan itu sendiri. Nah, salah satu dampak yang dirasakan ya dari hasil-hasil kajian adalah dalam hal perubahan alokasi sumber daya keluarga. Terjadi defungsionalisasi keluarga, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, ketidakjelasan pembagian peran, fungsi, dan tugas di dalam keluarga karena begitu rupa uncertainty, instability yang terjadi, kemudian menurunnya interaksi komunikasi di dalam keluarga, sampai kemudian penurunan perlindungan dan pengawasan antar anggota keluarga, contohnya dari orang tua kepada anak, ya karena ada berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, ketidakstabilan. Hal yang sangat terasa sekarang ini oleh para keluarga adalah meningkatnya sumber daya yang dibutuhkan untuk mencari nafkah, untuk fungsi instrumental keluarga, sehingga kemudian otomatis akan menurunkan fungsi ekspresif dan sosial keluarga, menyebabkan adanya ketidakseimbangan, tekanan ekonomi, kelelahan emosi, konflik pasangan, perlindungan terhadap anak juga berubah ya, ada penurunan. Kemudian keluarga menjadi lebih konsumtif ya, kemudian juga terjadi isolasi sosial, sehingga dampaknya adalah yang bisa kita lihat juga ada yang disebut dengan kenakalan anak semakin meningkat ya. Kemudian hal yang tidak diinginkan dalam keluarga seperti perselingkuhan, perceraian, masalah sosial, masalah seksual juga semakin merebak akhir-akhir ini. Jadi secara ringkas, defungsionasi keluarga, pengawasan dan perlindungan yang berubah, pola asuh yang berubah, penanaman nilai dan karakter yang berubah, ya. Pola komunikasi dan interaksi dengan keluarga yang berubah akibat dari perubahan sosial ekonomi, bagaimana itu akhirnya kemudian juga mempengaruhi tadi ya fungsi-fungsi keluarga. Demikian juga masalah adab, karakter, akhlak semakin terasa sekarang ini. Kemudian kekerasan, penyimpangan, masalah sosial dan psikologis. Kerentanan semakin meningkat, ancaman meningkat, keterpaparan yang terhadap hal-hal yang berisiko semakin meningkat, maka juga potensi krisis yang dialami oleh keluarga juga semakin meningkat. Inilah kemudian pentingnya untuk meningkatkan ketahanan keluarga, baik secara fisik, ekonomi, sosial, psikologis. Dan disinilah pentingnya peran ahli keluarga atau ahli sosial untuk membantu keluarga-keluarga, khususnya keluarga yang rentan yang sangat membutuhkan bantuan. Demikian sementara tahap pertama atau bagian pertama dari materi yang ingin saya sampaikan saat ini.